ada virus-virus berbahaya Wahabi yang menyebar di Indonesia dan bisa memicu perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku seiman Islam, semanhat, salafiyun, Ahlussunnah wal Jamaah secara konsekuensi. Mulut mengatakan Ahlussunnah, perbuatan menunjukkan, memperlihatkan bahwa kita tercinta, mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ada hal yang dimana kita sejalan dengan Salafi Wahabi, dan ada hal yang lain pula kita tak sejalan dengan Wahabi. Jujur, dari lubuk hati yang paling dalam, kami ada bukan karena benci kepada Wahabi, tetapi ada virus-virus berbahaya Wahabi yang menyebar di Indonesia dan bisa memicu perpecahan. Salah satu virus Wahabi itu adalah menyesatkan kaum Asy'ari, mengeluarkannya dari aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal kalau kalian ngerti, Wahabi ini baru lahir pada abad ke-12. Sementara aswaja sudah ada dari awal, dari zaman salaf. Kok bisa yang lahir belakangan justru mengeluarkan Asy'ari sebagai al-aswad, al-azam, ya, mazhab mayoritas muslimin terbesar di dunia. Ya, tidak ada satupun dunia Islam yang tidak ada Asy'arinya, sahabiku semua. Kok bisa-bisanya kalian mengeluarkan dari aswaja? Ya, ini gara-gara ulama-ulama Wahabi, sengaja atau tidak sengaja, akan menularkan kepada Wahabi di Indonesia. Mari kita lihat saudara, tokoh-tokoh Wahabi Indonesia yang menyesatkan Asy'ari. Saya sebutkan namanya, Yazid Jawas. Ya, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dalam buku berjudul Mulia Mazhab Salaf, bab 13, halaman 519 sampai 521. Dia mengatakan Asy'ari adalah firqah sesat dan menyesatkan. Saya tidak fitnah. Ada bukunya, dijual, ya, dibaca orang saudara. Yang kedua, kita masukkan lagi saudara, nama Abdul Hakim Abdad atau Abdul Hakim Amir Abdad dalam buku Risalah Bid'ah bab 16 halaman 295 mengatakan Asy'ari adalah firqah bid'ah. Berani betul dia membid'ahkan Asy'ari, sahabiku semua. Padahal Asy'ari ini mayoritas terbesar di dunia. Yang ketiga, kita lihat saudara Hartono Ahmad Jais dalam buku Bila Kiai Dipertuhankan, halaman 165 sampai 166. Dia mengatakan Asy'ari bukan sunnah yang dibawa Imam 4. Ya, dia tulis dalam bukunya, ini hujatan atau bukan untuk Asy'ari. Ya, hujatan, sahabiku semua. Kita dianggap bukan ahlu sunnah, bahkan dianggap sesat, ahli bid'ah. Ya. Kemudian yang keempat, Mahrus Ali, yang mengaku mantan pengurus NU. Dia mengarang lebih dari 10 buku. Isi bukunya menghantam habis amaliyah dari kalangan Nahdiyin. Jadi dia sebut yang namanya tabarukan, tawasulan, ziarah kubur, qasidahan, baca nasyid islami, itu semuanya penyakit TBC. Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya. Jadi pengikut Asy'ari di Indonesia ini dianggap sudah mengidap penyakit TBC. Ya, ada dalam bukunya, saya beli semua. Ada 11 buku yang saya beli, ya, karangan Mahrus Ali. Ya, saya baca semua. Ya, saya tidak berani sampaikan di sini, di video ini kalau tidak punya bukunya. Ya, nanti kalau dituntut saya tidak punya, tapi ini semua ada bukunya. Yang kelima, Firanda Andirja, Dr. Firanda Andirja Abidin LCMA.
Ya, yang keenam, Ustaz Khalid Basalamah. Yang ketujuh, Bawazir, Ustaz Subhan Bawazir. Yang kedelapan, Ustaz Riyad Bajrei. Ini semua bisa kalian dapatkan dalam YouTube. Kalian nggak perlu repot-repot beli buku. Buka YouTube, ketemu. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ustaz Firanda Andirja? Menghantam habis tokoh Asy'ari yang sangat dihormati di Indonesia. Yaitu ulama besar dari Mekah, seorang Sayyid. Itu Abu Yazid Alawi Al-Maliki. Bahkan soal cium tangan, beliau musyrikkan. Ya. Mas, kapasitas keilmuanmu belum cukup untuk membahas karya-karya mulia dua ulama poros Nabi yang kau sebutkan dari banyak ulama tadi. Wabil khusus Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad dan Ustadz Abdul Qadir Jawas. Mereka menulis buku berdasarkan fakta data referensi ilmiah. Bukan di hawa nafsu yang kayak kalian-kalian ini sekarang. Mereka ulama poros Nabi ini bertindak bukan sembarangan. Saya udah kenal siapa itu Abdul Hakim bin Amir Abdad tahun 90-an. Belum ada seramai ini dakwah salaf. Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad telah dakwah ke berbagai tempat. Salah satunya termaksud di Radio Dakta Bekasi. Ustadz Abdul Hakim Abdad itu ulama, benar-benar ulama. Nggak berlebihan saya jika mengatakan, ingat bahasa ini. Ini hasil dari pelajaran saya berpuluh-puluh tahun tentang sosok ulama. Saya nggak taklik buta gitu, nggak ujub-ujub mencintai ulama. Enggak. Saya pelajari bertahun-tahun sepak terjangnya, perkataan-perkataannya. Baru saya akui. Abdul Hakim bin Amir Abdad adalah pangkalnya ulama di Indonesia ini. Kamu tuh nggak mampu deh membahas kitab-kitab yang ditulis oleh ulama poros Nabi Abdul Qadir Jawas dan ulama Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ketidaktahuan kamu itu kamu sebarkan ke banyak orang sehingga kelihatan kebodohanmu. Dan kau bodoh, benar-benar bodoh. Tak berilmu membahas ahli ilmu. Yang keluar dari lisan-lisan ulama poros Nabi, Kitabullah, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis. Kamu kritisi. Karena kamu tidak suka dengan Quran dan Sunnah, itu aja. Cuman kamu gak gentleman. Coba kamu gentleman. Saya gak suka Quran dan Sunnah. Selesai. Dan kamu putar-putar perkataan kamu itu. Kamu putar-putar gitu. Jangan. Yang jelasnya, kamu salah. Nggak tepat memposisikan dirimu untuk mengkritisi ulama poros Nabi seperti Abdul Hakim bin Amir Abdad dan Ustadz Abdul Qadir Jawas. Bukan berarti ulama poros Nabi tidak boleh dikritik. Harus dikritik. Harus. Tapi kritiklah dengan ilmu pengetahuan. Kritiklah secara ilmiah. Kau tulis lagi buku. Kalau kau betul-betul berilmu, tulis buku. Tulis buku untuk menjawab buku yang ditulis oleh Abdul Hakim bin Amir Abdad dan Abdul Qadir Jawas. Ini baru gentleman. Itu baru Anda cerdas. Kok komentar-komentar, asal bunyi. Nol. Kosong, nonsen. Berpikirlah berulang kali. Yang kamu kritisi itu ahli ilmu. Ulama poros Nabi. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan tahayul. Tidak melakukan budaya-budaya khurafat. Bid'ah. Mereka jauhi itu semua. Karena dilarang Rasulullah SAW. Itu kamu anggap jelek mereka. Kamu serang mereka. Berpikirlah kau wahai manusia. Takutlah kau dengan ancaman-ancaman siksa kubur. Takutlah kau dengan ancaman-ancaman azab neraka. Bagi saya nggak masalah.
Kau mau suka Salafi, kau mau benci Wahabi, bagi saya nggak ada masalah. Kalau kau suka Salafi, saya nggak untung. Kalau kau benci Wahabi, saya nggak rugi. Cuman kamu harus tahu bersikap dan bertutur kata. Jangan karena orang melaksanakan ajaran Rasulullah, kamu tuduh Wahabi. Kamu pelajari dulu, Wahabi itu di kolong langit ada 2. Kamu pelajari baik-baik, baru kau bicara, baru kau komentar. Jadi kau nggak kelihatan bodohnya, kau nggak kelihatan tololnya. Siapa itu Wahabi yang di Madinah? Dan siapa lagi itu Wahabi yang di Maroko? Kemudian kau simpulkan, kami manhaj salaf, pengikut Rasulullah dan para sahabat, nggak pernah mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai imam kami. Dengar baik-baik pernyataan saya ini. Dengar baik-baik. Rujukan kami kitabullah, Quran dan Sunnah. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan juga imam mazhab. Bukan. Ulama-ulama kami, ulama-ulama poros Nabi yang berilmu. Kami menanggapi semua dengan akal sehat, dengan hati yang bersih dan sehat. Berpikirlah kau. Kasihan orang-orang awam di luar sana. Berhentilah kau. Berhentilah berprasangka buruk kepada ulama poros Nabi. Kenapa? Tak hentinya kalian menyebut kami yang melakukan ibadah sesuai dengan Quran dan Sunnah sebagai Wahabi. Saudaraku, seiman seislam, mari kita berdoa kepada Allah agar kita selalu dalam perlindungannya. Tetaplah di manhaj salaf. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Insya Allah kita dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.